Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam acara membacakan renungan bersama Tuhan di waktu fajar. Buku ini menceritakan bagaimana dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa ia akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Jadi pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah nasihat atau kasih Tuhan itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga damai dari surga, sukacita dari surga akan menjadi bagian masing-masing kita. Biarlah dengan doa dan bimbingan daripada Tuhan saja yang dapat membantu kita untuk hari demi hari kita boleh sesuai dengan karakter Kristus sendiri. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, kita harus menghormati dan melayani Tuhan. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Ulangan 10 ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhanmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Adalah tujuan Tuhan untuk mewujudkan melalui umatnya prinsip-prinsip kerajaannya, agar dalam kehidupan dan karakter mereka dapat menyatakan asas-asas ini. Dia ingin memisahkannya dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan kehidupan dunia. Dia berusaha untuk membawa mereka dekat dengan dirinya, agar dia dapat memberitahukan kepada mereka kehendaknya dengan tangan yang perkasa dan lengan yang terulur. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Luar biasa pembebasan yang Dia berikan untuk mereka. Menghukum musuh mereka dengan kehancuran total yang menolak untuk mendengarkan firman-Nya. Ya, jadi Tuhan mempunyai suatu tujuan bagi setiap umat-umatnya, dan Tuhan juga mempunyai prinsip-prinsip kerajaan agar di dalam kehidupan dan karakternya kita dapat menyatakan akan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu hal yang menjadi suatu pergumulan ya bagi masing-masing kita, karena pada saat kita menghidupkan karakter Kristus akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ya, disinilah bagaimana kita membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Kita membutuhkan akan kekuatan dari Tuhan. Ya, karena akan banyak sekali hal-hal yang tanpa kita sadari itu akan datang kepada kita. Mungkin dari lingkungan kita, mungkin dari tempat kerja kita, mungkin dari keluarga kita. Ya, pasti akan bertentangan. Tetapi di sini Tuhan memberikan pengharapan kepada kita bahwa Dia akan memberikan kita suatu kekuatan. Dia akan mengulurkan akan lengannya. Ya, dan juga Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai tangan yang perkasa. Sebagaimana kita mengingat kembali Tuhan mengeluarkan akan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Ya, di situ ya orang-orang Israel ya mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, bangsa yang tidak mengenal akan Tuhan. Ya, sehingga pada saat itu bangsa Israel juga mengikuti akan kebiasaan-kebiasaan daripada bangsa Mesir. Ya, jadi mereka tidak mengenal akan Tuhan yang mereka sembah itu. Dan sehingga pada saat Tuhan menghukum akan bangsa Mesir atau musuh daripada Israel ini, dan kehancuran itu, ya kehancuran menjadi bagian bangsa Mesir yang telah menolak untuk mendengarkan firman daripada Tuhan. Jadi sebelum kehancuran atau sebelum bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, ya bagaimana Tuhan mengutus akan hambanya yaitu Musa, ya untuk memberitahukan kepada Raja Fir'aun. Ya, bagaimana Raja Fir'aun dia mengeraskan akan hatinya. Dia tidak mau bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ya, karena siapa lagi yang akan bekerja untuk mereka? Tapi di sini Tuhan sangat menyayangi akan umatnya, sehingga Tuhan akhirnya menghukum akan bangsa Mesir itu,
dan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Tuhan ingin memisahkan umat-Nya dari dunia dan mempersiapkan mereka untuk menerima firman-Nya. Dari Mesir Dia memimpin mereka ke Gunung Sinai, di mana Dia menyatakan kemuliaan-Nya kepada mereka. Di sini tidak ada yang menarik indera mereka atau mengalihkan pikiran mereka dari Tuhan. Dan ketika orang banyak yang memandang ke pegunungan tinggi yang menjulang di atas mereka, mereka bisa menyadari ketiadaan mereka sendiri di hadapan Tuhan. Di samping bebatuan ini, tak tergoyahkan kecuali dengan kekuatan kehendak ilahi. Tuhan berkomunikasi dengan manusia, dan agar firman-Nya selalu jelas dan ada dalam pikiran mereka, maka di tengah guntur, kilat, dan dengan keagungan yang mengerikan, Dia memberikan hukum yang telah Dia berikan di Eden, dan yang juga merupakan salinan dari karakter-Nya. Dan kata-kata itu ditulis di atas loh batu oleh jari Tuhan. Ya, jadi pada saat bangsa Israel, ya, mereka melewati perjalanan mereka yang cukup panjang, bagaimana Tuhan menuliskan akan 10 perintah Tuhan. Ya, Musa naik ke Gunung Sinai. Ya, disitulah Musa menerima akan 2 loh batu yang dituliskan oleh tangan Tuhan sendiri, supaya umat-Nya percaya bahwa Tuhanlah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan keteraturan, mempunyai peraturan, ya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Jadi Tuhan memberikan 10 perintah itu bukan untuk menghukum manusia, tapi supaya manusia sadar, ya, bahwa kita menyembah akan Tuhan kita yang ada di surga. Dan inilah peraturan-peraturan yang diberikan supaya kita boleh menyadari bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya, bahwa diri kita ini tanpa Tuhan kita akan lemah. Ya, tetapi pengharapan yang Tuhan berikan bagi setiap umat manusia pada saat ini, bila mana kita jatuh di dalam dosa kesayangan kita, ya, kita diingatkan kembali, ini loh ada perintah Tuhan, supaya kita kembali diingatkan, supaya kita sadar bahwa kita sudah salah mengambil langkah, sehingga kita dapat meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan, sehingga apapun yang saya jalani, apapun yang saya kerjakan, biarlah itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, jadi perintah itu sudah diberikan oleh Tuhan di Taman Eden, ya, dan juga merupakan salinan dari karakter-Nya. Ya, jadi karakter Kristus, ya, sudah ada di dalam perintah atau ke-10 perintah Tuhan itu. Dengan demikian, kehendak Tuhan yang tak terbatas diungkapkan kepada orang-orang yang dipanggil untuk memberitahukan kepada setiap bangsa, kaum, dan bahasa prinsip-prinsip pemerintahannya di surga dan di bumi. Untuk pekerjaan yang sama Dia telah memanggil umat-Nya di generasi ini. Kepada mereka Dia telah menyatakan kehendak-Nya, dan dari mereka Dia membutuhkan kepatuhan. Ya, ini tertulis di dalam Testimoni jilid 6 halaman 9 dan 10. Ya, jadi inilah suatu rencana indah bagi Tuhan kepada masing-masing kita. Ya, karena kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, ya, bagaimana kedatangan Tuhan tinggal sedikit lagi. Ya, tanda-tandanya kita sudah lihat, begitu banyak tanda-tanda yang sudah kita alami mungkin pada saat ini. Ya, inilah kedekatan akan kedatangan Tuhan itu. Ya, kita harus terus berjaga-jaga, kita harus terus berwaspada. Ya, karena waktunya akan tiba. Biarlah pada saat waktunya tiba, ya, Dia mendapatkan kita setia. Ya, dan Dia dapat memanggil kita, hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kerajaan Tuhanmu. Itulah yang akan kita dengarkan nanti bila mana kita mau untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, nasihat firman Tuhan pada saat ini, ya, sangat bagus sekali mengajak masing-masing kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan, mempelajari akan setiap firman-Nya.
contoh-contoh di dalam Alkitab. Ya, sudah begitu banyak bagaimana Tuhan mengeluarkan akan umatnya, yaitu bangsa Israel. Ya, dia sangat menyayangi umatnya. Ya, khususnya kita sebagai manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Tentunya dia ya sangat mengasihi kita. Ya, kalau kita ketahui bahwa Tuhan saja menjaga, ya dia menjaga burung pipit di luar sana, dia menjagakan tumbuh-tumbuhan. Ya, apalagi kita ya sebagai ciptaannya yang begitu sempurna. Biarlah kita boleh ya menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang sama sebagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya pada zaman dahulu. Biarlah kita dapat ya menyambut akan panggilan Tuhan itu. Tuhan, ini saya, pakailah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah pelajaran pada saat ini dapat menuntun kita masing-masing umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Ya, bahwa karakter Kristus yang Dia sudah berikan kepada kita itu dapat menjadi contoh bagi kita. Walaupun kita tertati-tati pada saat kita menjalaninya atau pada saat kita mempraktekannya, ya mungkin kita tidak sanggup, tapi Tuhan akan menyanggupkan kita. Kita harus percaya, kita harus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, bagaimana Yesus, Dia sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Sebenarnya dia tidak layak untuk disalibkan, tetapi oleh karena kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi masing-masing kita, dia rela berkorban. Ya, dia mempunyai roh pengorbanan yang begitu tinggi sehingga dia mau untuk melewati semuanya itu. Ya, bagaimana umat-umat Tuhan pada zaman dahulu yang mereka yang menganiaya akan Yesus. Mereka mempelajari akan firman Tuhan. Ya, tetapi mereka mau bahwa yang menyelamatkan mereka itu adalah raja yang gagah, raja yang duduk di atas takhta. Yang mereka sudah salah menafsirkan bahwa anak manusia itu akan menderita. Ya, tapi kita mempunyai suatu pengharapan, ya bagaimana Yesus bangkit. Dia bangkit dari kematiannya. Pada saat dia bangkit, disitulah bagaimana dia bertemu kembali dengan murid-muridnya. Bagaimana dia memberikan janji kepada masing-masing kita bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa. Di situ dia akan menyediakan tempat untuk kita. Karena di mana kamu berada, di situ pun dia akan berada. Tempat yang betul-betul sangat sempurna. Tempat yang di sana tidak ada lagi ya ratap tangis. Di sana tidak ada lagi kesusahan. Di sana tidak ada lagi kesakitan. Kita akan hidup damai selama-lamanya. Biarlah pengharapan yang Yesus berikan bagi kita, kita dapat renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita hidup di akhir zaman, ya di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Inilah yang menjadi suatu pelajaran bagi kita, sehingga kita kembali dikuatkan, sehingga kita kembali disegarkan oleh nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita harus menghormati dan melayani Tuhan. Pada saat kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka otomatis kita pun akan mengasihi sesama kita. Biarlah nasihat firman Tuhan ini akan membawa kehidupan kita hari demi hari. Kita akan semakin lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dan biarlah karakter Kristus itu akan menjadi bagian kita. Dengan pertolongannya, dengan tuntunan tangannya, kita pasti akan disanggupkan. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.